Pernah dengar nggak prediksi kalau satu Bitcoin suatu hari nanti bisa seharga jutaan dolar? Kedengerannya gila kan? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas dasar-dasar ekonomi di balik angka-angka fantastis itu. Dan kita lihat bareng-bareng apakah semua ini beneran masuk akal. 13 juta dolar per koin. Yap, Anda nggak salah dengar. Angka ini begitu besar. Saking besarnya, wajar banget kalau kita langsung bertanya-tanya. Gimana caranya sebuah aset digital bisa punya valuasi yang ya astronomis kayak gitu? Oke, ayo kita selami ini. Kita akan bedah argumennya satu persatu, lapis demi lapis, mulai dari fondasinya yang paling-paling dasar. Semua argumen soal nilai Bitcoin itu selalu dan akan selalu dimulai dari satu konsep inti. Sesuatu yang bikin Bitcoin beda dari hampir semua aset lain di dunia. Kelangkaan digital yang absolut dan sudah terprogram. Nggak akan pernah ada lebih dari 21 juta Bitcoin. Titik. Beda sama emas yang ya masih bisa kita gali lagi. Atau dolar yang bisa dicetak tanpa henti, pasokan Bitcoin itu mutlak. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita punya aset yang kelangkaannya itu bisa dibuktikan secara matematis. Nah, para ekonom mencoba mengukur nilai kelangkaan ini pakai model yang namanya stock to flow. Gampangnya gini, model ini membandingkan stok yang sudah ada dengan produksi yang baru. Waktu diterapkan ke Bitcoin yang produksinya terus menurun, model ini nunjukin proyeksi harga yang tinggi banget, seperti 288.000 dolar. Apalagi kalau Bitcoin mulai dianggap sebagai aset cadangan global. Dan mesin yang bikin kelangkaan ini makin kuat, itu namanya halving. Jadi, setiap 4 tahun sekali, jumlah Bitcoin baru yang diciptakan itu dipotong setengah. Boom! Ini menciptakan guncangan pasokan yang udah terjadwal. Dan kalau kita lihat sejarahnya, setiap guncangan ini terjadi, biasanya diikuti kenaikan harga yang dramatis. Oke. Jadi pasokannya sangat terbatas dan terus jadi makin langka. Itu satu sisi. Tapi kan butuh pembeli dong. Dari mana datangnya permintaan super besar yang dibutuhkan buat mendorong harga sampai jutaan dolar? Nah, jawabannya ada di pemicu kedua, aliran dana institusional yang masif dan hubungannya dengan ekspansi mata uang global. Kita sekarang ngomongin soal uang dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Coba bayangin Bitcoin itu kayak respons raksasa. Waktu bank-bank sentral di seluruh dunia nyetak lebih banyak uang atau mata uang fiat ya, kelebihan uang itu kan harus lari ke suatu tempat. Nah, Bitcoin dengan pasokan yang tetap jadi kandidat utama buat nyerap nilai yang bocor dari sistem keuangan tradisional itu. Nah, bagian ini menarik banget. Lihat datanya deh. Penelitian menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan 1% dalam pasokan uang M2 Amerika Serikat, ini pada dasarnya adalah ukuran jumlah uang yang beredar di ekonomi, harga Bitcoin secara historis itu naik sebesar 2,65%. Ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pencetakan uang dan permintaan terhadap Bitcoin. Dan grafik ini ngegambarin poin tadi dengan sangat jelas. Sejak produk investasi ETF spot Bitcoin disetujui, institusi-institusi raksasa kayak BlackRock dan Fidelity itu sekarang ngebeli Bitcoin 7,4 kali lebih banyak daripada jumlah Bitcoin yang baru dibuat setiap harinya. Permintaannya benar-benar jauh melampaui pasokan barunya. Oke, mari kita lanjut ke bagian berikutnya dan lihat gimana semua ini berkembang. Soalnya, Bitcoin itu udah nggak lagi cuma jadi aset yang didiamkan. Dia sedang berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih fungsional. Selamat datang di dunia BTC-Fi, atau keuangan terdesentralisasi di atas jaringan Bitcoin. Simpelnya gini, ini adalah teknologi yang mengubah Bitcoin dari sekedar emas digital menjadi aset yang bisa menghasilkan pendapatan. Anda bisa dapat bunga dari Bitcoin Anda, mirip kayak nabung di bank, tapi tanpa perantara. Bitcoin Anda sekarang bisa bekerja untuk Anda. Selain itu, masalah skalabilitas Bitcoin yang sering jadi omongan itu juga sedang diatasi. Ada solusi seperti Lightning Network yang memungkinkan jutaan transaksi kecil dan cepat dengan biaya yang super rendah. Ini ningkatin fungsi Bitcoin sebagai alat tukar sehari-hari yang ujung-ujungnya memperkuat nilai fundamental dari jaringannya itu sendiri. Jadi, kita punya kelangkaan yang absolut, permintaan institusional yang masif, dan fungsi yang terus berkembang. Gimana cara kita membayangkan gambaran besarnya? Mungkin analogi terbaiknya adalah dengan melihat Bitcoin sebagai properti utama di dunia digital. Coba bayangkan Anda ditawari sebidang tanah di Manhattan pada tahun 1800-an. Harganya mungkin kedengeran mahal dan gak masuk akal waktu itu. Tapi seiring Manhattan tumbuh jadi pusat keuangan dunia, nilai tanah yang terbatas itu meroket gila-gilaan. Nah, analogi ini berpendapat bahwa Bitcoin adalah properti utama di pusat ekonomi digital masa depan. Tentu saja, kita juga harus realistis. Visi besar ini bukannya tanpa resiko ya.
volatilitas harga yang ekstrim, ketidakpastian regulasi dari pemerintah di berbagai negara, dan bahkan ancaman teoretis dari teknologi masa depan kayak komputasi kuantum, itu semua adalah rintangan nyata yang harus dihadapi. Jadi, pertanyaan pamungkasnya adalah ini. Kalau kita gabungkan semua kepingan puzzle ini, kelangkaan absolut, permintaan institusional yang masif, dan utilitas yang terus berkembang, mungkinkah kita sebenarnya sedang menyaksikan pembangunan fondasi baru bagi ekonomi global? Apakah ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.